sore ini kita masih mau di tempatnya Pak De Warli. Ini sudah dijemput adik Sarwo Edi. Nanti meluncur ke rumah Pak De Warli di Perum Pabri. Nah, ini kita OTW ke antar keponakan ini. Adik. Pokoknya kita akan tanya-tanya ke Pak De Warli, Kang Mas, tentang keilmuannya Bapak yang dulu seluruhnya itu keilmuannya Bapak itu ditularkan ke Kang Mas. Sementara saya belum pernah melakukan ritual atau riadoh tentang keilmuannya Bapak. Cuman dulu saya pernah sekali diberi jaya oleh Bapak di musola Langgar Kondang Pasar gede, musolane Nyi Thohir almarhum almarhumlah itu. Oke, kita nanti setelah sampai di rumahnya Kang Mas Warli Sakib, kita akan tanya-tanya lebih detail tentang keilmuannya Bapak waktu zaman dulu. Ini kangen ini rasanya. Sudah masuk ke kampungnya Pak De Warli di komplek perumahan Pabri Demak. Ini sebentar lagi kita sampai. Nah ini. Kita nanti akan tanya-tanya. Yuk kita turun. Mau ke SAM biar dia cuma aku. Itu sudah disambut Pak De, Kang Mas Warli ya. Assalamualaikum. Bude nanti kesal gitu. Rampung nama Bude, mana rampung nama Bude. Miki mau kan Bude. Lu sudah pernah. Bar ada acara gitu. Bar ada acara. Dawis. Nek ngene kula sonten iki. Iki bar maghrib kok. Nek ora ra enak njaluk bar maghrib. Waalaikumsalam. Lha masake pundi? Sesama YouTuber Pak De Warli ya YouTuber, Sarwo Edi Sakib ya YouTuber, Supra Sakib YouTuber. Jadi langsung hidangan nih. Ada apa itu? Lontong apa Bude niki? Ini minumnya PK nih, wedang PK. Wedang PK ini kesukaannya Sunan Kalijogo. Wedang PK kesukaannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Terus nyamilane iki uli. Uli iku apa iku? Ketan dibuntel godhong gedang itu ta. Ya apa kuwi jenenge? Lemper ketan, uli. Uli ya kayak gendar. Iku saya diceritani Mbak Nata Sangin waktu itu. Kesukaan para sesepuh, kemudian pepali pelajaran inti dari para sesepuh ini saya lebih banyak mendapat dari cerita dari yang Pangeran Atas Angin. Ya kita makan lontong apa iki jenenge? Lontong suwike ayam, bukan suwike kodok ya. Kita tidak pakai kodok. Minumnya wedang PK atau wedang blung zaman biyen. Ini makan bersama. Ayo.
Yuk makan dulu, makan dulu. Ya saudara, ini saya channel Subro Sakib ini sedang bersilaturahim kepada Kang Mas sedulur sepuh Kang Mas Warli Sakib. Ini sekedar info, Kang Mas Warli Sakib ini juga YouTuber loh ya. Tetapi gerak bidang kontennya tentang pembelajaran. Itu beliau adalah mantan kepala sekolah SD Negeri Karangtowo Kecamatan Karangtengah, sudah purna bulan Maret 2020 kemarin. Beliau Suwarli SPD MSI. Nah, ini channel panjenengan video belajar itu isinya Excel tutorial tentang Excel, WordPress, terus banyak PowerPoint ya. Itu manfaat banget bagi rekan-rekan guru ya untuk pengolahan data ya. Yang terakhir konten tentang apa Pak? Ya, malam ini tadi saya membuat cara mengatasi ranking sama. Oh, aplikasi ada disertakan ya, aplikasi nih filenya ya. Jadi teman-teman guru nanti untuk keperluan pengolahan data tentang pengolahan nilai misalnya itu bisa itu mendownload sakit ya. Oh ya nanti. Oh ya nanti tak sarankan teman-teman guru coba jelajah klik channel video belajar Suwarli Sakib. Tapi malam ini Mas, saya ingin ke pembahasan lain. Ini beberapa hari ini teringat ke Bapak Syarif Al-Sakib, Bapak kita almarhum almarhum itu tentang keilmuannya. Sebab saya sejak kecil itu punya pengalaman yang kuat tentang keilmuan Bapak, sehingga sampai sekarang itu mendorong saya mudah yakin pada doa, pada ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu hikmah ya minallah itu. Tapi waktu kecil sampai saya dewasa menikah itu hanya satu kali diberi ijazah dari Bapak. Toh itu hanya tangan telunjuk jari saya kanan itu dipegang Bapak, tempat pengijayahannya di Langgare Yitohir itu, Kodang Pasar. Saya masih ingat doanya itu, suruh menirukan Bapak 3 kali hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kaf. Kaf itu ini jentik ditekuk. Kaf, ha, ya, ain, shod itu. Terus yang tangan kiri itu membaca ha, mim, ain, sin, qaf itu. Terus Allahumma biquwati ya Allah gitu. Terus pukul ke. Tapi ulangi Bapak waktu itu tidak boleh, jangan pernah digunakan untuk memukul anak, istri, keluarga atau saudara kandung itu. Setahu saya waktu saya kecil itu kan Mas Warli kan sejak SPG ya, SPG kelas 1 sampai kelas berapa itu tiap malam Jumat kok bongkaran riadoh lakon dari keilmuannya Bapak. Itu ceritanya gimana Pak? Mas itu tolong diberi deskripsi umum, kalau tidak keberatan ya yang khusus sehingga bisa kita tuturkan, kita tularkan ke anak cucu. Ini mumpung kita sama-sama masih hidup. Ya monggo Mas. Ya intinya doa-doa itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya. Kita menguatkan keyakinan kita bahwa kita ini orang yang lemah, manusia itu kan lemah. Tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi sebetulnya doa-doa itu untuk menguatkan keyakinan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Setuju. Jadi misalnya ya, ada banyak sebetulnya, tapi intinya itu bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa apa-apa.
bisa berjalan, bisa kemana saja itu karena diizinkan Allah. Karena itu jangan sekali manusia sudah menemukan dirinya dengan kekuatannya, misalnya dia punya kekuatan, sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Kalau Allah menghendaki ya bisa, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa. Oh, oke. Tapi ini kayaknya zaman hari-hari ini ke depan tuh nampaknya orang mukminin tuh butuh punya senjata. Menurut yang saya yakini senjata orang mukmin itu ya doa itu tadi. Doa dalam pengertian amalan-amalan tertentu yang sudah diijayahkan oleh para guru, para sesepuh. Nah ini untuk keluarga kita, anak cucu kita, misalnya suatu saat nanti dikersake wa ta'ala minta ijazah itu kan masih bisa lewat panjenengan ya. Karena dulu waktu saya lulus SMP mau ke SPG, panjenengan pernah ngendikan, "Pri kowe nak butuh ilmu sing tinggalane bapak iso ijazah lewat aku," kan begitu. Saya masih ingat betul. Insya Allah bisa. Ya. Terus gini Mas, itu sejak kecil saya sering diajak bapak jalan-jalan, pergi diboncengi sepeda. Itu dari perjalanan itu bapak sering cerita. Saya yakin itu tujuannya bapak ya tarbiyah lah, mendidik, pendidikan. Di antaranya juga bapak menunjukkan sesuatu yang istilahnya itu intinya bela diri. Seorang muslim mukmin itu harus bisa menjaga dirinya, harga dirinya, yaitu dengan ilmu. Tetapi yang saya amati itu bapak itu mengalir. Contoh dulu waktu saya SMP kan tinggal kita di Karangsari, Buyaran. Pulang ke Rawing dari Buyaran diboncengke bapak naik sepeda sampai di Kapung Gerdusili itu menjelang Isya. Kuaron ngidul sampai Gerdusili itu tiba-tiba ada 3 orang keluar dari parit menghadang. Mandek gitu. Terus bapak mandek. Saya masih di boncengan belakang sepeda. Bapak merogoh saku, terus menghidupkan korek gas itu yang black itu ya. Sapa kowe? Wong pira kuwi? 3 orang. Oh kowe. Terus bapak itu berjongkok, yang satu tangan megang korek yang masih nyala, yang tangan kanan ngambil sesuatu dari jalan, dari tanah. Ternyata batu ya. Batu iki deloken gitu. Batu terus diremet nih. Ajur itu, saya melihat ajur. Ndasmu tak remet ngene kowe. Terus 3 orang itu pada lari. Nah, itu kan termasuk pengamanan tapi tidak melukai siapapun, menundukkan musuh tanpa melukai siapapun. Hanya dengan menunjukkan itu. Nah, dengan melihat hal itu, saya mudah yakin sampai sekarang ini bahwa guru-guru kita, orang tua kita itu sesungguhnya punya sesuatu yang bisa digali untuk anak-anak kita. Itu. Terus yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, untuk semua yang diijayahkan bapak dari awal sampai akhir itu panjenengan belum pernah ya selama ini menggunakannya untuk melukai orang, menyakiti orang ya? Ya jangan sampai. Kalau kita berdoa, doa kita berdoa kan gini. Kalau perjalanan manusia itu kan dijalankan oleh Allah. Kalau kita tidak suka pada sesuatu, lebih baik kita tidak bertemu dengan sesuatu. Misalnya begini, ada orang yang berniat jahat, tapi kita tidak mau bertemu dengan dia, ya kita tidak akan dipertemukan oleh Allah. Misalnya di tengah jalan, orang itu biasanya di situ. Pas kita lewat dia mau kenceng atau apa, jadi kita tidak aman. Daripada kita harus
berkelahi, bertempur dan sebagainya. Oke. Tapi tetap semuanya itu dari Allah. Oke. Tapi itu kan umpama Allah menghendaki kita dipertemukan dengan musuh, kan kita tidak boleh mundur. Itu konsep dari Bapak dulu. Ya, musuh patang dicari. Bertemu musuh patang lari. Oh gitu ya. Ya pentas memang. Wis pokoknya intinya menjaga kehormatan diri dan keluarga itu menurut Bapak yang saya tangkap waktu kecil wajib tuh. Ya kalau kita kan jangan menemui musuh, jangan mencari musuh, tetapi kadang-kadang mungkin itu jadi pelajaran bahwa kita harus melakukan sesuatu terhadap seseorang. Kemudian jadi pendidikan. Tapi kita tidak boleh, apalagi sifatnya sampai terkabur dan sebagainya. Oke. Sampai sekarang itu saya terkenang terus itu dari nasihat-nasihat Bapak, cerita Bapak tentang nasionalisme. Wis pokoknya cintai Indonesia dengan sepenuh daya kemampuan. Lah niku riyen ndek cilik kula saya teng omah, saya SD niku kan sekolah kula teng SD Trisari. Mas Warli, Mbak Ton pun teng Biaran. Teng Biaran niku Bapak sering memeragakan waktu berjuang. Waktu perang kemerdekaan itu. Yo memeragakan ngene lho Le, nak carane ana musuh ki tiarap ngene iki gitu. Terus merangkak, terus gerilya nak menyergap Jepang, itu senjatanya kalau perang itu hanya membawa itu kalar. Kalar bambu apus, pelintir, dipilin. Sekitar setengah meter. Ujung-ujungnya disimpul ke ditaleni bundel itu. Itu untuk menyergap musuh. Nah, musuh yang disergap, bedile itu diambil. Terus sama membawa garam krosok. Garam krosok diadai sak, itu dimasuki sak. Tanya untuk nyawur, tapi ayah bilang itu garamnya sudah diasma gitu oleh kiainya itu. Terus yang cerita lagi dan saya melihat waktu itu saya belum sekolah. Yang cerita ini belum sekolah. Pas zaman pasca PKI 65 toh. Tapi 6 sampai 67 68 itu di desa-desa masih siaga, para pemuda, para kiai, santri itu siaga. Itu Bapak kedatangan tamu banyak orang. Itu habis parade, baris itu loh, ning dalan show of force, nggo drum band niku. Nggo drum band. Tiba-tiba sampai di perempatan nggon sumur niki to. Do mampir ngene Bapak sedoyo. Do menek klopo. Tapi yang di bawah pohon kelapa itu ada 3 orang, 4 orang itu klopo, degan dijatuhkan, terus ono yang nyundul, baru ditangkap, itu atraksi itu loh. Ya, Bapak cerita setelah itu pada pulang, lain dari Bapak cerita dengan saya. Iku konco-koncoku biyen kuwi tak hubungi kuwi pemuda saka banyak desa, beberapa desa. Yes, tak warai sithik-sithik ilmune kuwi ngono. Bapak bilang gitu. Ya, itu berkesan banget. Zaman PKI itu juga senjatanya Bapak katanya cuman garam krosok karo kalar itu tadi. Kalar ya, prank apus dipilin, ditampar apa itu tuh. Iku katanya. Jadi semacam itu kan membekaskan nilai nasionalisme. Karena Bapak kita adalah pejuang, veteran perang, maka kita anak cucunya kan sebagai anggota organisasi pemuda Pancamarga yang berkewajiban menyimpan dan meneruskan nilai-nilai kejuangan itu. Nah, tentang keilmuannya Bapak yang dulu Mas Warli menerima ijazah dari Bapak, yang khusus untuk bela diri menghadapi musuh itu ada ijazah apa namanya? Doa apa itu namanya? Kan Pak Dewarli ini dalam kalangan majelis kami, majelis Al-Karomen kan sudah menjadi pemahaman mereka semuanya bahwa panjenengan adalah
yang saya sangat hormati karena wakili bapak saya gitu. Misalnya ada nanti kerabat datang minta ijazah, tolong nanti diijazah. Mumpung awak edit masih hidup. Ya, kalau Ya. mudah-mudahan bisa meningkatkan keyakinan mereka. Intinya kan memang itu semua adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang manfaat fungsi utamanya adalah meningkatkan keyakinan kita pada Allah, pada kekuasaan Allah. Sebenarnya kan gini, kalau manusia itu menyadari bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah dan harus berbakti taat sepenuhnya kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu memberikan sesuatu bukan tanpa maksud. Manusia kan ada diperjalankan sampai ke sana menemui kesulitan. Kesulitan itu justru akan meningkatkan kemampuan si orang itu untuk menjadi semakin kuat, semakin arif. Bisa saja seperti itu. Nah, intinya kan syukur, sabar, terima apa yang ada. Ya, konsep itu di Majelis Al-Karoman kan laku, LLST, lilo, lego, sabar, tawakal. Terus yang nasihat lagi dari Bapak yang masih saya pegang sampai hari ini dan insya Allah akan saya tularkan ke anak, keluarga dan murid-murid. Intinya nak pengen selamat bejo mulya uripmu iku hormato taato marang wong tuamu iku. Lah wong tua niku ternyata Bapak juga menyebut ada termasuk guru sekolah umum, guru agama, kiai, terus pemimpin kita itu termasuk ternyata orang tua kita yang kita wajib hormat dan taat. Nah, itu kan sesuatu nilai-nilai yang perlu kita terus kita viralkan lah istilahnya zaman ini. Kita kenalkan pada khalayak supaya bisa memperbaiki keadaan. Jadi intinya kita yang masih hidup ini diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan, mengenalkan nilai-nilai yang dulu dipegang teguh oleh orang tua kita. Karena Indonesia ini menurut Bapak juga Indonesia itu rakyatnya masyarakatnya bangsane iku akeh keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dulu waktu kecil saya juga sering dijak yaroh itu. Cuma nunjuk ini mbahmu. Alhamdulillah setelah perjalanan waktu saya bisa meyakini itu karena ada catatan pustaka. Lain waktu kalau memang Allah mengizinkan nanti akan saya buka. Sehingga harapan saya nanti seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini itu benar-benar bisa bersaudara bersatu. Karena ini menyangkut nasionalisme itu tadi. Sekarang banyak hal yang membuat telinga itu nggak enak dengarnya. Kita kan tidak boleh ngomong terlalu serius tentang itu, tapi kita hanya boleh berdoa, mohon pada Allah semua diperbaiki oleh Allah. Terima kasih Mas atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita diberi kelancaran dan kesuksesan semuanya. Anak putune Bapak, anak putune Mbak Rejo Mulya sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.